Tapi kadang manusia ngaku salah walaupun belum tentu salah. Kapan? Pada saat lebaran. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, manusia itu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara atau hewan yang dapat berakal, berpikir. Yang membedakan kita dengan binatang itu hanya pikirannya saja. Manusia itu mulia karena punya pikiran. Tapi manusia itu bisa lebih hina daripada binatang kalau nggak punya pikiran. Coba orang gila sama sapi gila masih mahalan mana? Sama-sama gilanya kan. Emang istri kita kalau ke pasar beli daging nanya ini daging sapi gila apa sapi waras? Harganya sama. Artinya kita itu mulia karena pikiran kita. Manusia itu makhluk yang unik. Bisa nangis, bisa tertawa, bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi bisa ngaku benar walaupun salah. Kapan kita mau ngaku benar? Nggak mau ngaku salah walaupun salah. Pada saat kita berantem. Nggak usah berantem beneran lah. Belum berantem mobilnya ada yang serempetan. Itu sudah semuanya ngaku benar itu. Motornya serempetan semuanya ngaku benar. Padahal salah. Tapi kadang manusia ngaku salah walaupun belum tentu salah. Kapan? Pada saat lebaran. Ketemu orang baru ketemu, mohon maaf lahir batin ya, belum punya salah itu udah langsung minta maaf. Itulah uniknya kita. Manusia itu makhluk yang menarik, bikin simpatik. Kapan kita menarik? Pada saat kita masih suci. Dalam syair disebutkan, waladat ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Wahai manusia, ingat, pada saat kalian dilahirkan ke dunia ini, kalian itu semuanya dalam keadaan menangis. Tapi tangisan kalian membuat orang lain tertawa bahagia. Coba istri kita atau ada orang lahiran gak usah nangis bayinya, pasti cemas. Ini meninggal apa gimana nih? Jangan-jangan bayinya, mohon maaf, bisu. Jangan-jangan bayinya meninggal karena gak nangis. Atau coba ada orang lahiran gak usah menangis tapi tertawa, kira-kira ibunya takut nggak? Kayaknya sakit-sakitnya orang lagi melahirkan, dengar bayinya, hahaha, aja langsung lompat lari itu. Itulah hebatnya kita, nangisnya kita membuat orang lain tertawa bahagia. Bahkan survei membuktikan ini, pada saat ada tetangga kita yang melahirkan, orang yang nengokin nggak pernah bawa kado buat orang yang sakit. Kan yang sakit ibunya. Kenapa kadonya buat anaknya semua? Anaknya ngelihat aja belum. Dikasih bajunya bapaknya juga masih diem aja. Ibunya yang sakit antara hidup dan mati. Nggak pernah ada orang yang ngasih daster. Padahal katanya melahirkan sakitnya luar biasa. Artinya kita itu hebat. Dan kita itu pada saat masih suci, masih bayi, melakukan apapun itu dianggap prestasi. Saya mau ke kantor, gendong anak saya yang masih bayi, pipis, ngompol. Yakin kita, semua kita, bapak-bapak, pada saat diompolin sama anak kita yang masih bayi, kita malah memuji anak kita. Wah hebat ini, sudah bisa ngompolin bapaknya. Coba mau ke kantor, gendong istrinya, ngompol, kira-kira gimana? Artinya hebat sekali kita. Kita pulang dari kantor, di kantor capek, anak kita nangis, kita tidak akan marahin bayi. Pasti kita marahin istri atau pembantunya. Kenapa kok sampai nangis seperti ini? Coba, kita pulang dari kantor, anak kita yang SMA nangis. Kayaknya mobil belum sampai parkiran, sepatu sudah sampai duluan. Udah dilempar duluan sepatu. Artinya kehebatan kita, keunikan kita, kebikin simpatikan kita bisa dilihat pada saat kita masih bayi. Maka Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya kita aslinya itu orang yang hebat, orang yang menarik, orang yang bikin simpatik. Tapi bertambahnya umur, bertambahnya pergaulan, bertambahnya bacaan, bertambahnya aplikasi di WA, di HP, orang yang tadinya bikin simpatik, yang tadinya bikin menarik, kadang jadi jengkelin. Kenapa? Karena sudah tidak suci lagi.
Karena sudah bisa berbuat dosa. Itulah yang mengikis kemenarikan kita. Jadi sudah tidak menarik lagi. Karena sudah mulai banyak dosa. Sudah mulai bisa berbohong, sudah bisa ngomongin orang, bisa memfitnah orang. Nah, Allah itu memberikan media kepada kita. Wahai manusia, dulu kalian itu suci. Dewasa, kalian banyak dosa. Ada loh media agar kalian itu kembali kepada suci. Apa caranya? Puasa bulan suci Ramadan. Maka puasa Ramadan itu untuk mengembalikan kita dari suci, banyak dosa, ke suci lagi. Makanya kalau kita puasanya benar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka setelah bulan suci Ramadan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini media kita. Lah dosa yang kita lakukan itu bisa dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Kita itu wajib taubat. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Tapi taubat itu perintah dari Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau dosa kita kepada Allah itu syaratnya cuma 3. Dan insya Allah lebih gampang. 1, berhenti dari maksiat. 2, berjanji tidak akan melakukan maksiat. 3, menyesal pernah melakukan maksiat. Jadi bukan seperti kebanyakan orang. Kadang saya ngelihat orang yang dulunya nakal, sekarang itu sudah tobat, tidak menyesal. Kadang malah bangga. Melihat ada orang mabuk, minum umpama hanya 1 botol mabuk. Baru 1 botol mabuk. Dulu saya seember juga nggak mabuk. Itu namanya nggak menyesal, itu masih bangga itu namanya. Kalau menyesal ya udah tutup buku, tidak mau mendengarkan kemaksiatan itu lagi. Menyesal, berjanji dan berhenti. Dengan beristighfar, 3 hal itu kita lakukan, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Yang repot itu kalau kita salah sama orang. Syarat tobatnya 3 hal itu tambah 1. Kalau berkaitan dengan harta wajib mengembalikan atau minta halalnya. Kalau berkaitan dengan harga diri, pernah memfitnah, pernah bohong, pernah nipu, pernah ngomongin, wajib meminta maafnya. Maka minta maaf yang baik itu yang disebutkan salahnya. Jangan lebaran kosong-kosong ya. Apa itu kosong-kosong? Kayak main bola Real Madrid sama Barcelona kosong-kosong. Jadi kita itu harus ngomong. Kadang kita itu menyamarkan dosa. Maka kalau berkaitan dengan hak Adam, wajib mengembalikan. Bagaimana kehati-hatiannya. Yang di dalam cerita yang sudah masyhur, Mbah Idris radhiyallahu anhu, bapaknya Imam Syafi'i, gara-gara menemukan buah, maka rela untuk bekerja tanpa digaji sampai 2 tahun. Bahkan terakhir dinikahkan oleh putrinya. Saking hati-hatinya, punya putra 7 tahun hafal Quran, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang kan kita tuh kurang hati-hati ya, tentang perut itu kurang hati-hati. Makanya apakah makan haram itu ada korelasinya, hubungannya dengan perilaku? Ya pasti ada. Pada saat orang susah bangun malam, itu hatinya diliputi oleh dosa. Itu susah bangun malam, susah tahajud. Gimana kalau susah subuhan? Susah tahajud saja, hatinya itu diliputi dosa.
Maka kita itu manusia adalah makhluk Allah yang potensi berbuat dosanya itu besar sekali ke orang. Saya sering ngomongin ke teman-teman kan, grup SMP, grup SMA, grup MI kadang ya di kampung gitu. Ayo, siapa yang dulu di kantin makan orang Cilacap nih, makan mendoan dua ngomongnya satu gitu. Sekarang udah pada jadi ustadz, tetap aja hutang itu, tetap aja harus dibayar, itu zaman dulu itu. Ya, ayo siapa yang dulu pernah ngambil barangnya teman, ya, itu harus, baru dosanya itu akan diampuni oleh Allah kalau kita minta halalnya atau mengembalikan. Lah kalau berkaitan dengan orang, harus datangin orang itu. Makanya kalau kita bisa itu nggak usah ngomongin orang. Tapi kalau memang mulutnya maunya ngomongin orang, nggak bisa nggak ngomongin orang, ngomongin yang kemungkinan ketemu. Ngomongin kok Presiden Amerika, kapan ketemunya sama beliau? Ngomongin kok yang kita nggak ketemu, kapan kita mau minta maafnya? Makanya ulama-ulama dulu setiap habis pertemuan pasti ada jabat tangan. Habis sholat dulu muter itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis kendurian muter itu. Siapa tahu pada saat kita bergaul, pada saat kita kumpul, ada ucapan, ada perilaku kita yang membuat orang lain tersinggung. Dua orang muslim bertemu berjabat tangan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jabatan tangannya lepas. Sekarang kan sudah mulai pudar. Dengan apa? Dengan dalih, bukan dengan dalil. Dengan dalih, oh bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah kalau di Masjid Nabawi, di Mekah nggak ada seperti itu. Lah kalau di Mekah jamaahnya jutaan, salaman sampai isya nggak selesai itu, salaman muter. Artinya itu kearifan lokal. Bagaimana caranya ulama kita itu habis kumpul itu pada saling maaf-maafan, udah salaman aja, selesai. Mudah-mudahan kalau toh kita pernah ngomongin orang yang kita omongin, yang kita fitnah, yang kita tipu, memaafkan dosa-dosa kita. Karena jangan sampai kita itu menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Apa itu orang bangkrut? Orang yang meninggal bawa pahala banyak, tapi nyakitin orangnya juga banyak. Nyampe sana, nyampe akhirat itu dituntut sama orang, sehingga pahalanya habis, yang nuntut masih banyak. Akhirnya dosanya orang yang nuntut diberikan kepada orang yang membawa pahala banyak tadi itu. Akhirnya orang yang bawa pahala banyak, pahalanya habis, malah ditambah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, tadi disampaikan sama Pak Kiai Satiri, hanya berapa hari lagi kita akan lebaran. Belum tentu kita akan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Kita maksimalkan puasa kita, maksimalkan tarawih kita, maksimalkan tadarus kita, maksimalkan sedekah kita, dan kita maksimalkan semua amaliyah di bulan suci Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah agar diterima bulan Ramadan itu bukan di bulan Ramadan toh. Ulama-ulama terdahulu membagi Ramadan itu hanya dua. Bulan Ramadan sampai 5 bulan ke depan meminta agar semua yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima. Kalau kita kan pada saat tarawih toh, Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Itu ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf itu yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah. Itu sampai 6 bulan Pak, doa seperti itu. Saking takutnya apa yang dilakukan di Ramadan itu nggak ketemu, nggak diterima oleh Allah. Setelah itu baru minta, ya Allah berikan panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita habis Ramadan juga udah lupa doanya, pas mau Ramadan juga kaget, loh Ramadan lagi, utang kemarin belum lunas.